Halo, selamat malam semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja, di Foodies on Sharing, IG Live, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemampuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Malam ini, tema kita itu adalah 8P marketing. Apa aja 8P itu banyak ya, 8 tuh, 8. Sebentar saya akan coba nyambungin sama speaker kita malam ini, Mas Rex. Ditunggu. Sambil saya mencoba terhubung, teman-teman bisa cerita absen dari mana aja ya. Bentar. Masih belum muncul. Ditunggu ya. Balikpapan, siap. Purwokerto. Ada Mas Adit. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Jelas nggak ya? Jelas nggak? Jelas. Siap. Oke. Monggo. Nah, langsung aja ya. Ini udah dibalik malah layarnya. Gak apa-apa. Teman-teman, hari ini kayaknya penjelasannya juga cukup banyak gitu. Jadi buat teman-teman, saya kasih waktu sebentar untuk ngambil catatannya gitu, sama ngambil juga buku atau bolpennya, atau yang mau nyatet pakai tab, atau misalnya alat-alat yang nggak konvensional lah ya gitu. Boleh. Silakan diambil sekarang. Menunggu Mas Rex nyeting tuh kayaknya. Nah, Mas Rex? Ya, siap. Ini kan temanya hari ini ada 8P. Itu kayaknya agak aneh ya. Maksudnya emang 8 tuh nggak kebanyakan gitu ya. Tapi ya biarin lah. Mungkin ini memang keunikan keunikan tema malam ini. 8 itu kan banyak banget ya, kalau di tangan tuh dua-duanya harus dipakai nih tuh. Nah, apa aja 8P itu? Monggo dijelasin, Mas. Oh ya, teman-teman, nanti si komennya akan saya kunci saya ilangin dulu gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau nanya itu mungkin bisa di kolom Q&A. Saya matiin ya komennya. Monggo Mas Rex, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, thank you. Hari ini gua tidak menampilkan muka gua karena menurut gue ini gua akan bawain materi aja, jadi tidak perlu menampilkan muka ya. Gitu. Nah, oke, malam ini kita bakal bahas tuh topik seru sebenarnya ya. Topik seru, topik yang sebenarnya kalau dalam bisnis kuliner, ini topik yang akan terus dibahas setiap hari. Jadi nggak mungkin pemain kuliner itu tidak membahas topik ini, nggak mungkin. Ya, kenapa? Ya karena ini sebuah topik yang memang wajib dibahas setiap hari gitu ya, oleh semua pemain kuliner. Nah, kita hari ini akan bahas 8P ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar tentang marketing mix ya, kalau di dalam marketing strategi itu masuk ke dalam taktik ya. Nah, di dalam taktik itu kan ada diferensiasi, kemudian ada marketing mix, dan ada kegiatan yang dinamakan dengan selling ya. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang marketing mix ini ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, orang tuh hafal marketing mix ya. 4P, 7P itu hafal tuh orang tuh ya. Product, price, place, promotion gitu. Nah, tapi ketika ditanya lebih detail ya, tentang kalau kita lagi bahas produk nih, emang apa ya yang mau dibahas? Nah, ini udah mulai ngeheng nih. Ya, biasanya udah mulai ngeheng nih. Iya ya, kita ngebahas produk apa ya? Gitu ya. Nah, ataupun misalnya kita ketika lagi ngebahas tentang price misalnya.
Oke, price lebih ke kita mau jual harga berapa ya? Jadi di dalam price-nya itu hampir tidak ada yang dinamakan dengan strategi di dalamnya ya. Padahal price itu kan masuk ke dalam unsur taktik sebetulnya ya. Nah, unsur taktik ini sangat penting untuk setiap teman-teman kuliner tuh seharusnya pahamin ya seperti itu. Ataupun misalnya kita ngebahas P yang terkait dengan people misalnya ya. People itu apa sih atribut-atribut atau dimensi-dimensi yang memang harus dibahas dari sisi people gitu. Ya, nah inilah yang kemudian menjadi problem sehingga pembahasan secara detailnya, terkait dengan 7P ini. Nah, ini tidak pernah benar-benar tajam. Ya, nah hari ini dalam 1 jam ini gue coba akan sharing ke teman-teman beberapa poin yang nanti teman-teman tentu harus ulik dan kelola lagi ya. Tapi setidaknya ada bayangan. Cuy, kayaknya keresek-keresek jadi lu. Oh ya? Iya, jadi di silent dulu aja mungkin suaranya. Ya. Gak bisa. Oh iya. Hubungan di rumah enak. Oke, balik lagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba diskusikan. Kalau ada yang mau tanya nanti di kolom tanya ya. Jadi jangan di wall biar enak. Jadi kita akan coba bahas 7P, apa aja itu, bagaimana implementasinya. Nah, nanti teman-teman insya Allah kalau udah beres bisa pakai nanti strateginya seperti apa. Oke, kita masuk ke P yang pertama ya, produk. Nah, biasanya kalau kita bicara ya, produk. Kalau teman-teman misalnya meluncurkan sebuah produk, let's say produk itu produk baru, memang bisnis baru artinya, ataupun produk yang menjadi bagian dari strategi, apakah itu untuk melawan pesaing, ataukah itu untuk meningkatkan penjualan, ataukah itu untuk ngehajar kompetitor gitu ya. Nah, apa sih dimensi-dimensi ya, poin-poin yang kemudian harus dibahas dari sisi produk ini? Ya, nah ada 11 nih yang gue tampilin. Jadi ketika membahas sebuah produk, katakanlah misalnya gini nih, tadi ada Mas Jody nih, saya lihat nih, warung steak. Nah, misalnya warung steak ya kita ambil. Oke, warung steak akan meluncurkan sebuah produk. Wah, produk ini ditujukan untuk meningkatkan average purchase ya, atau average per check ya, dari konsumen yang akan datang. Tujuannya meningkatkan efisi ini ya. Tujuannya meningkatkan efisi ini tentu ujungnya adalah meningkatkan sales sekaligus profit. Nah, pertanyaannya, produk seperti apa sih yang harus diluncurkan? Gitu. Nah, ini nih suka miss nih kadang-kadang kalau orang udah ngebahas begini. Jadi terlalu ngawang-ngawang ya ngebahasnya. Padahal kalau ada guideline seperti ini ya, ini guideline ya, saya namakan ini guideline. Ya, ada guideline seperti ini, teman-teman itu bisa membahas setiap poin dari produk yang akan dijadikan strategi atau akan di launching itu dengan sangat detail. Contoh misalnya, kita bahas dulu produk quality. Pertama, produk quality-nya seperti apa sih? Produk quality ini mungkin nanti terkait dengan COGS, kemudian terkait juga dengan margin misalnya ya, marginnya berapa, yang ujungnya sampai ke profit. Dan kita bicara produk quality. Kemudian kita juga bisa bicara misalnya produk varian, ya, produk varian. Variannya apa aja ya yang kita akan launching? Apakah satu varian, ataukah misalnya ada double sauce, ataukah ada akan dikombin dengan beberapa cabai toppingnya, atau seperti apa? Nah, kemudian kita juga dari sisi produk bisa bahas dari sisi teknologinya. Mungkin kalau bicara teknologi produk, produk kita ini secara teknologi harus frozen ya, frozen misalnya. Kenapa frozen? Ya, karena kita harus distribusikan ke 80 outlet misalnya. Ya.
80 outlet di sini ya. Nah, di sini 80 outlet. Sehingga teknologinya yang di sini ini harus frozen nih. Ya, harus frozen. Ya. Sehingga nanti ketika didistribusikan ini dengan mudah menjangkau 80 outlet atau bahkan bukan frozen tapi teknologinya udah single serving. Ya, single serving misalnya. Kemudian juga harus suhu ruang. Nah, suhu ruang. Nah, hal-hal seperti ini bisa miss nih kalau kita tidak paham tentang ya semua terkait dengan dimensi atau atribut dari sebuah produk. Ya, kemudian kita bicara size-nya misalnya. Oke, size-nya mau gimana nih? Kalau luncurinnya minuman misalnya. Oke, apakah kita mau keluarin 10 oz, 8 oz, 16 oz, 22 oz? Nah, nanti ini terkait dengan tentu strategi apa yang ingin dikerjakan terhadap produk tersebut. Ya, juga kita bisa bahas tentang benefit. Ya, berarti apakah dengan produk yang kita luncurkan ini ada benefit nih ke customer? Misalnya kalau dia makan steak ini kalorinya hanya 200 kal sehingga dan sisanya muatannya adalah protein misalnya. Jadi tidak ada fat di situ, tidak ada kolesterol, mungkin dikit kolesterolnya, yang pasti kalorinya sedikit. Nah, itu kan ada benefit di situ untuk yang dirasakan oleh customer. Sama untuk usefulness juga, kemudian feature juga. Ya, ingredientnya misalnya, oke, kita nih pakai ingredient apa ya? Misalnya kita mau meluncurkan steak saus keju. Nah, saus keju ini ingredientnya apa? Oke, misalnya kita keluncurkan saus keju dengan 3 ingredient keju yang berbeda. Wah, ada kejunya A, kejunya B, kejunya C. Sehingga nanti ingredient ini menghasilkan sebuah keju yang warnanya itu orange. Wah, itu kalau disiram di atas steaknya tuh orang tuh kayak ngiler-ngiler gitu loh jadinya. Nah, itu tentang ingredient atau dengan desain, ya. Desainnya akan seperti apa produknya? Ya, kalau makanan nggak ada desain lah. Tapi contoh misalnya dulu ada contoh klasik di mana desain tutup botolnya Colgate, tutup odolnya Colgate itu, ya malah membuat penjualan Colgate itu meningkat beberapa kali lipat. Karena ide yang sangat sederhana adalah desain tutup botolnya digedein. Nah, kalau ketika digedein, apa yang terjadi? Odolnya ya cepat habis pasti kan. Nah, itu dari sisi desain. Kemudian dari sisi naming misalnya. Ya, ketika dulu sempat saya handling masih di abnormal misalnya, kita luncurkanlah tuh misalnya mie-mian dengan nama-nama yang unik misalnya ya. Mie ambiar, mie Jonas, kemudian mie mikirin kamu, whatever itulah pokoknya. Nah, ini kemudian juga kita bicara volume misalnya. Oke, kita keluarin nih yang 22, misalnya kalau di minuman ya, kita keluarin 12, 16, dan 22 oz misalnya. Nah, ini kan juga bagian dari produk strategi. Nah, jadi teman-teman, kalau ngelihat di sini, lihat, ketika kita bicara meluncurkan sebuah produk, baik itu produk yang bisnisnya baru, ataupun produk yang memang bisnisnya udah jalan, either itu perbaikan produk atau new product atau product development ya, ini hal yang sangat penting sebenarnya untuk teman-teman bisa jalanin sebetulnya ya. Nah, jadi jangan miss nih. Ya, ada lagi sih beberapa, cuman saya agak lupa. Nah, tapi 11 hal ini mungkin akan menjadi acuan buat teman-teman ketika mendevelop sebuah produk. Ya, jadi ada arahannya, ya, ada arahannya. Jadi jangan tiba-tiba, wah kita luncurin produk yang keju aja deh. Terus kejunya kayak gimana? Volumenya yang mana? Kualitasnya yang mana? Size-nya kayak gimana? Ingredientnya apa? Nah, ini yang kadang-kadang miss. Akhirnya ketika udah mau launching, produknya kemahalan ya. Iya, karena kualitasnya nggak dibicarain sejak awal. Karena kualitas itu biasanya terkait dengan COGS. Ya, terkait dengan HPP-nya. Lu mau kualitas kelas super,
jualan produk misalnya harga 20.000, mau keluarin keju saus, gimana ceritanya mau kualitas super? Ya artinya kita harus meriset ulang produknya yang digunakan itu apa. Misalnya brandnya harus brand yang ini, jangan pakai brand yang itu, karena brand yang itu harganya double atau bahkan triple, sehingga kalau masuk ke COGS harga sausnya aja misalnya 6.000, belum harga lain-lainnya, berapa mau jualan gitu ya. Jangan-jangan nanti gross profitnya tinggal 20%, 30%, potong biaya operasional dan lain-lain, profitnya nol produknya, kan ngaco ya. Jadi dari strategi produk aja nanti kerjaannya udah jadi ngaco seperti itu. Nah ini yang nggak oke ya. Nah ini contoh teman-teman ya. Jadi coba dari sisi produk kita ada 11 ya: quality, variant, technology, size, benefit, usefulness, feature, ingredient, design, naming, dan volume yang bisa diotak-atik ya, bisa diulik-ulik sama teman-teman ketika bicara marketing mix dari sisi produk. Oke, saya nggak bahasan dari sisi strategi, positioning dan lain-lain ya, which is itu marketing overall. Tapi saya bahas detail masuk ke dalam marketing mix-nya ya. Nah, ini yang pertama dari sisi produk. Oke, berikutnya biasanya apa ya? Nah, berikutnya biasanya yang P berikutnya yang biasa dibahas itu price. Ya. Jadi ketika rumus price ya, kebiasaan kita nih ya. Nah, saya kasih lihat ya sedikit price ya. Nih. Kita ngelihatnya lebih ke COGS atau HPP ya. Harga jual nih. Harga jual ya, kemudian COGS, HPP, kemudian ada gross profitnya ya, gross profitnya. Ini sales ya, harga jualnya sales gitu. Ya. Nah, oke, kita pengennya HPP dari produk ini, let's say, sekitar 35% deh, gitu ya. Gitu. Oke, kalau sudah 35%, nanti karena HPP-nya misalnya harganya 5.000, ya, HPP, kemudian kita pengen harga jual itu di 15.000, katakanlah. Ya. Harga jual dari produk tersebut gitu. Pertanyaannya 15.000 ini ya, 15.000 ini mahal atau murah? Ya. Ini yang nanti salah dalam implementasi. Kenapa? Karena ketika kita mendevelop harga ya, teman-teman mendevelop harga nih tidak berdasarkan strategi yang tepat. Jadi tidak berdasarkan price yang memang secara taktikal didevelop untuk alasan tertentu, sebuah reason. Jadi bukan karena hanya alasan profitability di bottom. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita mendevelop sebuah harga, bukan hanya pertimbangannya profitability di bawah ya. Jadi kalau gua develop harga segini, nanti gross profit gua segini, ujungnya gua bisa dapat bersih segini. Itu cuman hitung-hitungan secara atas kertas. Kalau bicaranya seperti itu ya, mungkin brand-brand seperti Rolex gitu ya, Louis Vuitton gitu-gitu. Ya HPP-nya kecil ya, tapi profitnya luar biasa besar. Ya, kok bisa begitu mereka? Ya, atau kita pergi ke satu tempat makan steak, sebenarnya steaknya sama aja, tapi ada steak yang jualannya 1,5 juta, ya, ataupun berjuta-juta. Kalau kita ke Dubai atau di mana tuh ada salbi itu ya, salbe yang yang nuang garam sama black peppernya ketemu dulu dengkul tangannya gitu, yang tentang higienis entah enggak ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang jual steak harganya cuma 50.000 atau 100.000. Ya, let's say ya, ketika kita tidak mikirin strategi, nah inilah yang menjadi problem. Padahal kalau kita menggunakan price sebagai tactical dalam bersaing, ya, dalam bertarung di pasar,
kita punya strategi yang harusnya jelas. Ya, contoh misalnya price. Price itu bisa menggunakan skimming price. Ya, skimming price itu apa? Nah, nanti baca ya. Nah, skimming price is a product pricing strategy by which a firm charges highest initial price that customer will pay then lower it over time. Ya, ini contohnya apa nih? Contohnya kalau teman-teman suka ngantri-ngantri perdana launching tuh Samsung, ya kemudian apa namanya Apple, itu kan launching pertama harganya gila-gilaan. Ya, habis itu biasanya nggak lama 2 bulan, 3 bulan harganya mulai turun. Nah, jadi itu skimming price. Biasanya ini bagian dari strategi. Ya, kalau ada sesuatu yang sangat spesial di produknya. Ya, kemudian kita juga bisa pakai ya ini ya, kompetitif atau parity pricing. Apa itu? Base-nya adalah strategi untuk menghadapi kompetitor. Ya, base-nya adalah untuk menghadapi kompetitor. Misalnya rata-rata kompetitor kita menjual minuman itu di harga 13.000 sampai 18.000. Nah, harga itulah kemudian yang menjadi pilihan strategi kita untuk kemudian kita bersaing dengan kompetitor kita. Artinya, saya tidak akan bersaing menggunakan harga mahal atau harga murah. Otherwise, saya akan bersaing dengan harga yang kompetitif, ya, parity di situ, tapi saya punya strategi lain tentunya untuk mengalahkan kompetitor saya. Ya, nah kalau nomor tiga adalah kebalikan, nggak kebalikan, nomor 3 itu penetration price. Artinya saya punya strategi harga, ya, untuk nusuk dulu. Jadi kalau rata-rata di 13 sampai 18.000, saya keluarin harga 10.000, hajar dulu marketnya. Ya, marketnya hajar habis, kemudian biar terjadi trial proses, ya. Biasanya penetration price ini untuk ngembat market share, ya. Market share nih, gitu. Ya, kemudian dia juga untuk menciptakan produk, istilahnya produk trial, ya, sehingga konsumen tuh nyoba dulu. Nah, dengan asumsi kita bisa mengalahkan konsumen, ya, misalnya mengalahkan konsumen, kok mengalahkan konsumen sih, mengalahkan kompetitor, ya. Dengan asumsi kita bisa mengalahkan kompetitor dengan strategi lain, ya, kita akan memenangkan kompetisi ini, ya, apa namanya? Gua agak-agak ini nih ngebaca message ya. Oke. Intinya tadi ya, balik lagi dulu, market share dan product trial. Nah, ketika kita sudah menguasai market share dan product trial, konsumen udah banyak yang coba. Nah, baru nanti kita naikin harganya menjadi kompetitif parity pricing. Karena biasanya kita akan mengorbankan sedikit ya apa namanya gross profit kita ataupun bahkan keuntungan kita di awal. Tapi nggak apa-apa, barternya adalah market share dan produk trial. Oke ya. Nah, berikutnya apa? Bisa juga bicara dengan prestige price atau premium price. Ya, kemudian juga odd price. Apa tuh odd price? Baca di sini ya. Nah, ini baca di sini nanti odd price. Kemudian kita juga bisa multiple unit pricing, jadi jualnya berbeda-beda tuh gimana, apa namanya, gimana channelnya. Kemudian price leaning patient, apa itu price leaning? Nah, ini contoh price leaning ya. Oke, gua majuin lagi dikit. Nah, price leaning is also referred to product line pricing is marketing tool, ya. In the same product group asset. Nah, contoh nih gini, biasanya ini di teknologi ya. Jadi kalau lo mau berlangganan yang paket standar segini, paket yang paket yang komplit segini, paket yang super komplit dan everything free segini. Nah, jadi dia bikin line, ya, pricingnya itu line seperti itu. Ya, mungkin nggak semua price strategi ini kepake di
di bisnis kuliner, tapi setidaknya teman-teman jadi paham dan tahu ya bagaimana produk itu bisa digunakan sebetulnya. Sorry, price itu bisa digunakan. Ada juga pricing loss leader. Ya, kita mengeluarkan beberapa produk dengan strategi harga yang dibanting ataupun dibiarkan tewas di situ ya. Tapi sebenarnya kita mendapatkan hal apa namanya manfaat atau kickback lain di produk yang lain seperti itu ataupun price bundling. Nah, jadi lihat kalau bicara price, nah, kita udah harus membiasakan nih meeting-meeting nanti manajemen satu bahasan skimming ataupun kompetitif atau penetration atau prestige atau outprice atau multiple ini kemudian price learning. Yang mana nih yang strategi yang mau dipakai? Ya, leader, price bundling. Ya, nah jadi punya arahan yang jelas ketika manajemen itu diskusi, ya. Ketika manajemen itu diskusi. Jadi bukan Pak jualnya harga mahal aja deh. Jualnya harga murah aja deh. Kita jualnya harga segini aja deh karena COGS-nya 35%, 30%, 40%. Itu sih bukan tactical. Ya, itu cuman hitung-hitung Excel. Ya, kalau tactical itu harusnya ada strategi di balik keputusan mengambil sebuah pricing. Ya, yang which is ini sangat-sangat penting ilmu pricing ini. Ya, buat teman-teman. Nah, itu P yang kedua. Ya, ngomong-ngomong berapa menit lagi nih ya? Nanti tiba-tiba putus lagi. Enggak, masih lama. Kan tadi kita mulainya 19.55. Oke. Nah, kita masuk ke yang paling sering dibahas. Promotion, ya, P ketiga. Gua nggak bahas satu-satu, karena panjang banget kalau bahas satu-satu. Ya, intinya, jangan terbalik antara promotion taktik, ya, promotion program, ya, dengan promotion media. Ya, media promosi. Ya, yang paling sering diperhatikan nih teman-teman. Kalau gimana nih cara kita ningkatin promosi? Oh, coba. Oke, Mas. Kita pasang spanduk. Wah, kita pasang buzzer. Kita pasang iklan Instagram. Kita pasang iklan Facebook. Kita pasang iklan whatever itu. Yang which is semua itu adalah media promosi, bukan promotion taktik. Ya. Jadi itu jawaban ya seorang marketing manager atau seorang promotion manager yang nggak paham tentang promotion. Ya, promotion itu seperti apa seharusnya. Ya, nah jadi promotion taktik itu apa? Banyak, ada free, discount, voucher, trial, limited offer, guarantee, cross sell, serial, gift package, cashback. Banyak. Mana nih? Ah, sampai 28. Tambahin sendiri dah kalau masih ada lagi ya yang teman-teman mungkin temukan gitu. Ya, jadi free itu strategi taktik promosi gitu ya. Misalnya sering kan menemukan misalnya belilah ini, free ini. Nah, itu taktik. Ya, nanti belilah ini, free ini dipasang di iklan Facebook. Nah, Facebook itu medianya. Ya bukan taktik promosinya gitu. Ya itu media yang akan digunakan untuk menjual produk X dengan strategi free ini. Ya, sebagai contoh lagi misalnya Google. Nah, Google nih, kita pakai Gmail gratis. Kita pakai search engine dia gratis. Kita pakai apa lagi? Apa namanya? Aplikasi Google Play gratis gitu. Lah, untuk kok semua gratis, Google dapat dari mana duitnya? Nah, ketika semua gratis ya, Google nih ya. Google ini bisa dibilang salah satu king of ya, free. Ya, king of free ya. Semuanya free kasih ke konsumen. Nanti habis lo ketergantungan dengan Google ya, pakai produk Google, pakai aplikasi Google, pakai Google Play, pakai Google Meet, pakai Google Search ya, kemudian pakai whatever. Nah, YouTube juga gratis tuh punya Google. Apa yang kemudian akan Google lakukan kepada kita semua? Iya, iklan.
yang which is 80% lebih kalau tidak salah ya revenue-nya Google, ya revenue ya ini gitu. Ya, jadi kalau lo perhatiin lo nonton YouTube gratis kan, tapi ada iklan kan. Nah, ya itulah lo, itu barternya. Ya, elunya sih mungkin nggak bayar apa-apa ke Google, tapi nanti ada brand yang mau membayar Google untuk brand tersebut bisa dilihat sama elu, gitu ya. Dan sementara Google itu punya profilnya elu dengan sangat detail. Ya, ngerasa nggak sih kalau elu ya misalnya ngeset ngomongin something ya di WA lu misalnya ya, lu ngomongin hobinya kopi, misalnya lu ngomongin tentang coffee shop apa dan segala macam. Ya kemudian lo Instagram lo mencari tentang kopi, search Google lo search, tiba-tiba lo diiklanin banyak perusahaan kopi atau kafe-kafe kopi. Sering nggak kejadian? Sering ya? Nah, itulah iklan sebenarnya. Itulah behavior yang mereka kumpulkan, kemudian nanti mereka akan jual ke advertiser, ke brand, dan brand itu cocok nih segmennya sama lu, kamu muncullah iklan tersebut. Ya sama kayak Facebook juga, Facebook free, Instagram free, ujungnya apa? Jual iklan juga mereka, kita yang dihajar iklan, gitu ya. Bahkan Instagram itu ya, Instagram itu gila itu, teman-teman mau nggak? Saya tuh bisa jadi sedikit pesulap, ya, meramal. Saya akan tahu ya, misalnya teman-teman itu behaviornya apa hanya dari melihat search-nya di Instagram. Coba, Instagram kan ada kolom search tuh. Nah, klik kolom search-nya. Nah, nanti kelihatan itulah behaviornya. Ya. Jadi hati-hati ya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ya yang hobi nyari aneh-aneh di Instagram ya. Karena Instagram akan menampilkan itu di search, yang aneh-aneh itulah perilaku kamu. Ya, waktu itu saya pernah tuh ke teman saya, lu hobinya pasti ngeliat-ngeliat yang agak sedikit mesum-mesum ya, gue bilang gitu. Wah, enggak. Ayo kita lihat search Instagram lu. Nah, bener kan? Pas muncul gambar cewek-cewek dan segala macam gitu. Itu perilaku tuh, gila itu, hati-hati ya. Jadi dijaga perilaku ngeset di Instagram ya. Karena kalau istri ngecek nanti danger gitu ya. Kalau saya nih Instagramnya dicek, saya berani bilang, nanti lihat aja. Yang ketemu saya bilang, mana lihat Instagram lu? Pasti munculnya coffee, cafe, restoran gitu. Karena memang hobi gua ngecek-ngecek begitu, atau makanan dan lain-lain. Ya, nah jadi itu. Sampai segitu teknologi itu bisa men-tracking kita sebetulnya ya. Nah, oke. Kita lanjutin ya. Nah, jadi banyak banget ya promotion taktik itu ya. Nanti teman-teman bisa pakai semuanya ini ya. Nanti hari Senin saya posting linknya untuk download ya. Tapi hanya bisa didapatkan di sini ya. Nah, kalau nggak join di Foodies, ini free ya, semua edukasi, ya e-book dan lain-lain semua free di sini ya. Nah, ini nanti saya posting link untuk downloadnya ya. Kalau ada yang mau download Excel ini ya. Foodies Oke. ID. Next. Oh ya, foodies.id. Garis miring Foodies ID. Ya, ide. Foodies ID. Nah. Ulang ya, diulang. Oke, nah Foodies ID ya. Ini Telegram. Jadi harus punya Telegram. Oke, itu promotion. Jadi teman-teman lihat banyak banget promotion yang bisa dipakai ya. Ini testimonial misalnya. Wah, saya udah ikut ini. Apa gitu. Kemudian ada juga misalnya limited offer. Mana nama? Limited offer misalnya. Nah, ini limited offer. Beli sekarang. Ya, harga akan naik 10% besok. Nah, sering tuh ya dulu di Metro TV gitu. Tiap minggu harganya naik, itu ada limited offer atau ada garansi. Ya. Beli ini, ya, dijamin turun berat badan gitu kan. Tapi masih ada tanda kutip kecil sebenarnya. Ya, apa tuh?
jika Anda rutin berolahraga dan diet. Nah, itu nggak kelihatan tuh nanti tanda kecil itu ya. Biasa kan orang kita suka nggak mau baca kan. Yang punya kartu kredit di sini nih, siapa yang baca apa detail-detail kartu kreditnya? Kayaknya nggak ada ya pasti ya. Seperti itu. Nah, itu promotion. Kemudian kita juga bisa masuk kemudian ke P, apalagi P, proses ya. Proses ini macam-macam. Proses itu terkait dengan alur dan service yang kemudian kita harus create untuk apa menjadinya sesuatu yang menjadi nilai tambah juga untuk konsumen. Ya, misalnya delivery time, kemudian garansi waktu, kemudian value, contact center, entertainment, education, dan lain-lain. Ya, mungkin kalau di bisnis kuliner nggak terlalu banyak yang dipakai lah. Ini biasanya kalau bisnis jasa keuangan nih, keuangan gitu-gitu ya. Nah, ini juga kepake banget nih. Ataupun pabrik misalnya ya. Nah, jadi itu P berikutnya ya. Nah, kemudian kita juga bisa bicara dari sisi P, place. Ya, bagaimana brand produk kita dan brand kita itu bisa diakses oleh konsumen. Ya, macam-macam juga ya. Ada agen, reseller, retailer, franchise, outlet, consignment, ya, bagi hasil, mobile store. Poinnya adalah ketika kita mendevelop sebuah model bisnis, ya, ya. Nah, setiap P, ya, 7P ini harus dibahas secara tuntas, ya. Ya, detailnya. Jadi bikin di kolom berikutnya, di kolom ini nih. Wah, ini apa nih nanti detail-detailnya? Ya, kalau memang tidak ada, misalnya bagian yang ini enggak nih, karena kita enggak pakai retailer, ya udah dicoret aja, nggak usah dibahas. Tapi once ini muncul, misalnya franchise, nah ini udah harus jadi bahasan, berarti secara detail harus dibahas ya oleh teman-teman. Ya, nah ini juga place ada online, ada offline dan online. Ya, nah, jadi poin-poinnya cukup banyak ya. Nah, kemudian juga P berikutnya ada people. Ya, yang terkait dengan human, orang, ya. Kenapa orang ini akan menjadi faktor kunci dalam bisnis kita sebetulnya? Any kind of business, ya kecuali saya nggak tahu ya, kayak bisnis apa yang tidak menggunakan orang ya. Pasti ada aja sih orang gitu ya. Nah, tapi mostly kebanyakan di bisnis ini strategi apa namanya taktik people ini sangat penting, ya. Apa aja yang diurusin dari sisi atribut people atau dimensi yang harus diulik, dikelola dan didetailkan ya. Nanti dibikin juga di sini nih bahasanya ya, detail. Nah di sini misalnya bonus, ada nggak nih momen sistem bonus? Misalnya kalau tercapai sales 100%, bonus 1%. Kalau tercapai sales 120%, bonusnya menjadi 3%. Kalau tidak tercapai, ya bonus lawannya adalah punishment, misalnya seperti itu. Kemudian insentif, ada enggak? Ya, oke, reward dan punishment, salary, training, target, recruitment, screening, coaching, structure, SOP, culture. Ini teman-teman harus bahas juga. Ya, mungkin tidak tahap-tahap awal, tapi harus menjadi concern. Artinya sebenarnya kalau bicara 7P ya, 7P ini, ya ini poin-poin penting banget yang taktikal harus dibahas sampai detail, sampai ke programnya, sampai ke budgetnya sebetulnya. Akan seperti apa. Nah, fungsi 7P ini. Ya. Nah, bayangin nih, ada 7P dengan ini 12 tadi ya. Ini ada ada 14. Ini ada 11 misalnya. Ya. Kemudian di sini juga ada 28. Kebayang nggak kalau kita nggak punya Excel ini? Ya, teman-teman nggak punya nih Excel ini nih. Wah, ngeblank, bisa pusing. Ya, tapi kalau punya Excel ini minimal, ya kita tahu poin mana yang masih miss, poin mana yang harus kita bahas. Ya, nah ini aja sebetulnya sesuatu yang sangat penting buat teman-teman jalanin ya. Nah, terakhir adalah physical evidence. Ya, physical environment. Apa itu? Misalnya fasilitas, kalau di kafe ada colokan, ada gulungan kabel, ada apa, misalnya perlu nggak nih dibahas? Ya, perlu nggak detailnya dibuat? Ya, detail.
gitu ya. Oh ini perlu nih, apa detailnya? Oh ini colokan penting, gitu terkait fasilitas, mainan kalau di abnormal tuh misalnya. Kemudian apalagi musola misalnya, atau itu musola termasuk infrastruktur ya misalnya. Oke, interface mungkin ini lebih cocok teknologi ya. Secara building bagaimana? Oh buildingnya ini konsepnya harus apa namanya? Kalau kita building yang eh, outdoor aja outdoor, nggak ada buildingnya kecil aja misalnya. Atau buildingnya harus gede, ya. Karena kita maunya indoor dan terbuka, whatever itu ya. Kemudian dari sisi equipment juga, kita mau pakai yang bagus, yang jelek, yang tahan lama, yang nggak tahan lama, ya. Kemudian yang food grade, yang tidak food grade, ya, whatever itu, ya. Juga terkait mungkin teknologi, misalnya punya mesin atau punya apa yang teknologinya luar biasa, atau utensil dan terakhir tools, ya. Nah, teman-teman ya, jadi kurang lebih, ya of course gue nggak akan bahas detail satu-satu lah, gue cuma mau memberikan sedikit bayangan ketika kita bicara tentang marketing mix, ada 7P yang sangat penting untuk selalu kita bahas. Ya, ini tidak selesai. Tiap hari mungkin kita akan bahas. Ya, bisa bahasnya produk, bisa bahasnya promosi, bisa bahasnya price, bisa bahasnya people, bisa bahasnya physical evidence, bisa bahasnya proses. Nah, itulah 7P ya yang sangat penting dalam setiap bisnis. Loh, Mas, judulnya kok 8P? Baru pengen nanya. Nah, ini nih. Judulnya 8P masalahnya. Kok yang dibahas cuma 7P? Nah, mau tahu nggak P terakhir apa yang sangat penting? Hah? Mau tahu nggak? Moderator. Mau. Mau. Kalau nggak lu jawab, gue nggak mau kasih tahu. Ya, ini P Gue yang dimarahin yang nonton nih kalau nggak nanya. ini P yang ke-8, ya, P8 yang sangat penting karena P inilah yang akan memutuskan kita bisa sukses atau tidak. Ya, 7P itu sempurna, kalau P8 ini enggak, ya udah fail. Itu apa? Iya, pertolongan Allah. Nah, itu Jadi ini P yang paling penting ke-8. sebenarnya ya. Ini paling lu mau sejago apa, hebat dan lain-lain, strategi lu luar biasa, level lu McDonald kayak apa, Starbucks dan segala macam dikasih sama yang di atas, jeder COVID game semua, gitu ya. Atau tidak diberkahi bisnisnya, kemudian tidak jalan seperti itu. Nah, jadi jangan lupa dalam bisnisnya ada P ke-8 marketing mix itu, gitu. Pertolongan Allah. Ngapain tuh dimensi-dimensinya? Ya, kalau price kan Ada nggak tuh di skip Excel? kompetitif gitu ya. Dimensinya, kalau dimensinya ini apa? Ya, macam-macam, doa, ya, sedekah, ya, kemudian apa lagi? Kok nggak kelihatan sih? Nah, sedekah, nolong orang, ya, pasrah. Nah, ini Ikhlas. apa? Ikhlas, gitu ya. Nah, ini P ke-8 nih, hati-hati nih, ya. Jangan suka lupa dengan P ke-8 ini, teman-teman, kalau jalanin bisnis, ya. Karena bisa jadi P ke-8, 7P yang lain tidak sempurna, kalau yang di atas kasih jalan tetap sukses juga gitu, seperti itu ya. Tapi tentu ikhtiar kita harus yang lain bagus dong, jangan kemudian loncat langsung ke P8 mau berdoa dan lain-lain, tapi 7P yang lainnya nggak ngerti, nggak diurusin, ya fail juga gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, silakan yang mau di-download nanti hari Senin, linknya akan gua sediakan di sini ya, link apa namanya, link Excel-nya biar teman-teman bisa download ya. Ini nggak susah kok. Apa namanya, udah banyak sih yang gabung sebenarnya dan semuanya free. Ya, t.me/Buddhist ID.
Nggak kebaca, ntar disalahin tulisan gue yang jelek. Foodies ID. ZZD. Nah, gitu ya. Nih, free semuanya. Ya, itu di file-filenya banyak kok yang free, ebook dan lain-lain. Ya, nah jadi teman-teman gitu ya. Sharing hari ini, silakan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan dari Sarita mungkin bisa dibacakan pertanyaannya. Nah, nanti kita jawab satu-satu ya. Kurang lebih begitu. Thank you ya semua. Tadi sih ada yang nanya sebenarnya satu. Dibacain aja nih. Bacain. Bacain sebentar. Nah, ini nih dari Akmaldian. Sambil dibuka deh biar nggak bingung. Pertanyaannya, Mas mau tanya di studi case di abnormal, kan harganya cukup tinggi tuh. Apa pertimbangannya Mas Rex? Waduh, Kak, saya tidak berwenang untuk menjawab itu kalau sekarang. Karena kebetulan saya memang sudah 8 bulan tidak dalam manajemen. Jadi saya lebih banyaknya sekarang fokusnya di foodies ya. Nah, manajemennya itu sudah profesional semua dan sudah autopilot. Jadi ini pertanyaan yang mungkin nanti silakan ditanyakan kalau ada teman-teman dari abnormal yang live ya gitu. Tapi again ya teman-teman, murah, mahal, sedang dan lain-lain itu relatif ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara komparasi ya based on apanya gitu. Ada orang yang beli kopi ya teman-teman datang deh ke kopi misalnya di daerah Cimbeluit ya misalnya di daerah utara. Rata-rata kopi mungkin harganya 28 sampai 35. Nah, apakah ini ekspensif atau tidak? Tergantung. Ya, kita target marketnya atau bukan? Gitu. Ya, kalau kita target marketnya ada sesuatu yang kita beli itu bukan cuman kopinya. Ya, sekarang teman-teman pergi misalnya ke Starbucks. Kenapa willing to pay? Harga let's say misalnya Frappuccino dan lain-lain 35.000 sampai 40.000. Nah, oke, gue tanya, kenapa willing to pay? Dibandingkan misalnya pergi ke coffee shop lokal yang ada di daerahnya, ya coffee shop ini kemudian dia juga memakai grade bean yang bagus, ya orangnya sangat idealis, dia roasting sendiri kopinya, ya dia temukan sendiri profilnya, dan dia juga Q grader, dia jual harganya 22.000, habis itu kita bilang mahal. Ya, artinya gue bukan mau nyalahin orang yang bilang mahal, bukan. Artinya memang ketika jualan ya faktor-faktor yang banyak di dalam marketing strategi itu banyak poinnya. Ada yang memang bikin mahal karena lu dapat experience di dalamnya, lu merasa nyaman, enak dan segala macam. Ada yang lu merasa mahal karena lu merasa apaan sih tempat begini doang jual kopi begini, pelayannya jutek dan lain-lain, sehingga lu merasa kopi dia mahal. Tapi karena ada di tempat lain ada yang experience, duduknya di alam ya, mau mau kadal lewat kayak mau burung jalan kayak mau lo dibokerin burung dari pohon di atasnya, you feel it's very cheap to pay 30.000 gitu kan. Nah, jadi balik lagi, kalau saya tidak terlalu biasa menjudge misalnya ini mahal atau murah, tapi saya akan membandingkan ya value yang saya dapat dengan tempat ini. Kalau value-nya saya merasa kurang dari harga yang saya bayarkan, I feel ini mahal ya. Tapi di Jakarta ada nih, gue suka nih, ada satu langganan ya, mahal harga kopinya 40.000, tapi something like oke lah kalau di sini mah 40.000 karena experience-nya oke, ambience-nya mantep, kemudian gue juga feel santai untuk kerja dan lain-lain. The same thing misalnya gue misalnya pergi kemana lagi gitu ya. Nah, jadi ada juga gue pergi harganya cuma 18.000, tapi gue merasa mahal 18.000 itu. Kenapa?
ya nggak worth it aja sih menurut gue gitu ya. Servisnya nggak oke, kemudian tempatnya kotor dan lain-lain. So 18.000 expensive gitu ya. Nah, jadi ini yang penting ya teman-teman ya yang tadi nanya ya. Depend ya perspektif itu. Gitu. Oke, next question. Next, ada yang nanya lagi nih. Dari Puspita Galuh. Mas, boleh tolong jelasin soal perbedaan penetration pricing dan leader loss pricing? Oke, kalau penetration pricing itu biasanya digunakan untuk tahap-tahap awal. Ya, jadi kita mau nge-hit dulu customer kompetitor kita, menciptakan trial ya yang besar sehingga basis orang yang pernah coba produk kita itu banyak banget. Ya penetration pricing ini bisa juga misalnya ya di combine dengan kegiatan misalnya diskon dan lain-lain ya. Jadi ini tuh 7P ini untuk di-combine ya, bukan berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, kalau loss leader biasanya ini jangkanya cukup menengah. Jadi kita memang menciptakan beberapa produk yang untuk biarin aja bikin apa namanya murah gitu. Orang ambil ke sini. Tapi kita punya strategi lain di mana ketika orang beli produk yang ini, kemungkinan besar dia akan beli produk yang ini juga. Nah, gitu. Atau traffic jadi tinggi. Ketika traffic tinggi, ya ada yang beli yang mahal pasti. Nah, jadi strategi ini tuh apa namanya penggunaan strategi price itu pasti terkait dengan strategi keseluruhan dari marketing kita sebetulnya. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya terkait juga dengan produk, price, place, promotion dan lain-lain. Lihat marketing itu integrasi ya. Sebuah kegiatan yang terintegrasi, jadi bukan berdiri sendiri-sendiri kalau udah bicara soal marketing. Ya, gitu. Next. Ya, oke. Next. Kok jadi banyak ya nanya ya? Sebentar. Ya, sampai habis saya dah. Ya, sampai habis aja ya. Masih agak lama kok. Nih. Bisnis kuliner online, apakah di awal selalu menggunakan strategi penetration price? Tadi kayaknya udah dijawab juga ya. Terus gimana ya cara mengkoreksi harga untuk menyesuaikan margin secara smooth? Oh, kalau mau mengkoreksi harga itu tergantung ya. Kita harus melakukan beberapa analisa dulu ya untuk harga. Jadi kalau mengkoreksi harga untuk diturunkan, kalau itu relatif lebih mudah ya. Walaupun tetap harus hati-hati. Tapi mengkoreksi harga untuk dinaikkan, ini be careful. Ya, karena kenapa? Bisa jadi teman-teman begitu menaikkan harga, pemikirannya kan simpel naikin harga. Naikin harga, ya berarti naikin sales kemungkinan. Oke, sales kan naik, berarti naikin profit targetnya gitu. Tapi hati-hati, ya. Ini bisa impact ke TC, ya total check ataupun bicara lebih gampangnya traffic. Kebalik. Oh, mati ininya. Mati tuh tabnya. Ya, nah, jadi bisa jadi traffic atau TC kita itu turun. Wah, kalau udah naikin harga, TC turun atau trafficnya turun, ini bahaya, ini bisa long term loh, gitu ya. Bisa suffer bisnis kita satu hari. Jadi hati-hati ketika kita mau mengkoreksi harga, ya jangan berpikir untuk menaikkan terlebih dahulu. Ya, tapi teman-teman mengaculah ke atas, ke top line-nya. Oke, ada sales, ada COGS di dalam situ. Nah, apa yang bisa dioprak-aprik dari sales dan COGS? Kalau dari sales, kita bisa oprak-aprik TC dan EPC-nya dulu. Bisa nggak ini dikerjain? Ya, ini tuh bisa nggak dikerjain sehingga misalnya, oke deh, gua nggak usah otak-atik harga, tapi setidaknya yang datang ataupun sales gue bisa naik 20%. Kalau ini fine. Bisa nggak nih kita punya strategi di mana sales bisa naik? Oke, udah mentok banget deh. Zamannya sekarang lagi susah. Oke, ngarah ke COGS dulu. Gimana nih COGS ya? Bisa nggak nih dibenerin dan segala macamnya? Oke, COGS-nya masih bisa dirombak-rombak dikit nih. Kita negosiasi ke vendor atau gantiin gradien atau volumenya diturunin. Nah, lihat nih gua ngomong nih ya. Volumenya turunin ya,
volume turun misalnya. Nih, volume turun, atau ingredientnya diganti, atau ketemu teknologi yang bisa bikin murah, atau size-nya diturunin. Nah, ini semua strategi nih, ya. Strategi di mana COGS itu bisa turun nanti. Ya, diturunin. Ya. Jadi kita bisa lihat dulu di Excel-nya, oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Ah, ini bisa nih. Kita nggak usah revisi nih harga, nggak usah dinaikin dulu, biarin aja. Ternyata kita bisa turunin volume, ya, yang tadinya 16 oz, oke kita jual 14 oz. Secara volume nggak terlalu kelihatan oleh konsumen, tapi COGS kita turun, sehingga pada akhirnya kita tidak perlu menaikkan harga. Ya, sehingga nanti traffic ataupun TC kita itu terus terjaga, seperti itu. Nah, jadi banyak ya strategi ini, tapi hati-hati ya otak-atik harga ini ya, gitu. Ya, gitu ya. Next question. Apa tanggapan Parex bisnis makanan di mall versus luar mall untuk branding? Ya, kalau sekarang sih, gue yakin banget yang main di mall udah mulai mikir nih pasti buka di luar. Kalau kemarin dengar si Doni Pramono dari Sourcely kan dia sendiri bilang, wah kita udah mulai mikirin nih untuk buka spot-spot di luar mall, yang which is memang saat ini momen yang ya itu momen tepat dan diuntungkan yang pemain di luar mall ya. Maksudnya kita bisa operasional walaupun tidak normal, tapi sudah mulai operasional dengan lebih baik lah. Kalau kemarin gue ke mall nih misalnya sempat ya gue mau survei sih sebetulnya gitu. Wah gila itu kosong banget. Mau diapain juga berat kalau saat ini. Dan itu yang pertama ya. Tapi kalau dulu mungkin dengan spesifik perhitungan yang tepat, mall ya tentu sangat menjanjikan ya. Kalau produk lo brandnya kuat, laku di mall ya enak, traffic lo nggak perlu ciptakan lagi. Ya, pas mallnya rame juga lagi misalnya, ya, udah asik banget lo, garap traffic aja tinggal. Nah, jadi dibikin lah misalnya ya kalau bisnis tuh dibikin kolom advantage dan disadvantage-nya apa. Nah, dari situ tuangkan dalam hitungan ya, di Excel dihitung. Oke, ini kayaknya lebih cocok di luar mall deh. Walaupun traffic-nya nggak sedahsyat di mall, tapi di luar mall itu ada hours-nya yang lebih diuntungkan misalnya. Lo mau buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, ya maybe aja kalau di luar kan. Seperti itu. Tapi challenge-nya adalah bagaimana traffic didatangkan. Oh, artinya harus kegiatan branding nih. Tapi di otherwise mungkin, sewanya juga murah. Jadi oke nih, kompensasi budgetnya bisa begini gitu. Nah, jadi coba dibikin kalkulasinya lah seperti itu. Tapi ya, gua nggak bisa bilang bagus yang mana ya, tergantung. Karena yang sukses di mall juga banyak. Memang kondisi sekarang yang membuat itu sangat-sangat tidak diuntungkan ada di mall. Gitu. Oke, ini sisa 2 menit lagi, udah nggak ada sih yang nanya. Mau kita closing aja kali ya? Ya, foto-foto dulu dong. Oh, foto, oke. Ya. Nah, buat teman-teman tuh kayaknya layarnya kayaknya harus dilap deh, buram. Buram ya, apa-apa lah. Ya udah, oke, buat teman-teman jangan lupa di screenshot. Udah gitu nanti jangan lupa juga di tag ke @foodies_id sama @rexmarindo. Nah, kita foto bareng dulu ya. 1, 2. 1, 2. Oke. Semoga ada Thank you ya semua. Semoga ada yang nge-screenshot ya. Jangan kita GR aja tadi. Biarin aja. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Terima kasih juga Mas Rex udah mau men-sharing banyak banget hari ini 8P. Paling segitu dulu teman-teman. Selamat malam. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.